Halo netizen, jaga kedaulatan negara Indonesia. Prajurit petarung marinir diberangkatkan ke Pulau Ambalat dan Pulau Terdepan sebagai satuan tugas pengamanan Ambalat dan Pulau Terdepan Indonesia. Indonesia semakin menunjukkan ketegasannya dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Indonesia mengirim pasukan ke Ambalat sebagai respons atas klaim sepihak Malaysia. Meskipun Malaysia mencoba menggertak dengan mengandalkan bantuan British, Indonesia tidak peduli dan tetap fokus mengamankan wilayah yang sah milik Indonesia. Wakil Komandan Pasmar II Kolonel Marinir Edi Praitno memberangkatkan Satgas Marpam Ambalat 30 dan Pulau Terdepan Pamputer 28 tahun 2024 di Kesatrian Marinir Suroto II Ujung Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Dalam upacara pelepasan tersebut, Wadan Pasmar II membacakan amanat Komandan Pasmar II yang menyampaikan ucapan selamat kepada prajurit Pasmar II yang terpilih untuk melaksanakan penugasan sebagai suatu kehormatan bagi prajurit Korps Marinir dalam rangka mengemban tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan Pasmar II juga mengingatkan kepada prajurit yang melaksanakan penugasan bahwa Satgas Marpam Ambalat perihal tugas pokoknya untuk memantau, mengawasi, mengamankan, dan menjaga wilayah perbatasan serta stabilitas keamanan. Di samping itu, Satgas Marputer selain melaksanakan pengamanan Pulau Barung, Pulau Danarote, Pulau Batek, dan mengamankan wilayah perbatasan, juga mencegah kegiatan ilegal serta mencegah penyelundupan. Komandan Pasmar II berpesan kepada seluruh prajurit agar melaksanakan tugas secara profesional dengan memahami tugas pokok dengan berpedoman kepada protap yang ada serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Situasi memanas di perbatasan. Malaysia dikabarkan murka setelah TNI AL memperkokoh pertahanan di perairan Ambalat. Wilayah yang sejak lama jadi sengketa ini kembali menjadi titik panas ketegangan Indonesia-Malaysia. TNI tak tinggal diam. Kapal-kapal perang dikerahkan, radar diperketat, dan pasukan siap siaga menghadapi setiap ancaman. Indonesia tak akan mundur sejengkal pun. Namun di tengah meningkatnya eskalasi, Malaysia justru dikabarkan terus mengintai. Apakah ini pertanda konflik terbuka? Apakah Indonesia akan mengambil langkah lebih tegas? Kita hanya bisa menunggu sebelum situasi benar-benar meledak. Arahan saya kepada pegawai, cari jalan, bukan gadai. Ikut peraturannya, siapa putuskan? Jawatan kuasa ukur dan pemetaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Peguam Negara, semua uruskan. Dah selesai, baru saya sign. Apa yang belum selesai? Termasuk kawasan disebut Ambalat. Tapi oleh kerana orang yang bingai ni dia tak faham, sebab tak disebut istilah J1, J2 apa nama? Ya. Jadi dia tak faham, itu belum selesai. Yang kamu maki hamun kami jual negara ni apa punya? Blok Ambalat yang suatu ketika dahulu dipertikaikan Indonesia-Malaysia sekarang membawa kedua negara ini bersama. Penemuan minyak dan gas baru-baru ini di Blok Ambalat membawa kerajaan Indonesia segerakan Yang Hormat Menteri untuk mengambil amalan terdahulu ketika mana kita meratifikasikan perjanjian Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA pada 2016. Kita pentang dan bahas 2 hari dalam Dewan ini. Kenapa kita tidak boleh bahas isu Ambalat ini dengan baik? Kalau Indonesia pun ada prosedur yang sama, mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Mesti kita boleh buat benda itu. Ya? Kita tak tahu. Dalam CNBC Indonesia kata Menteri Tenaga nak buat undingan dengan kita untuk eksplorasi. Dah nak buat kerja dah. Tapi kita tak tengok betul itu. Tak tahu isi kandungannya apa. Ya, jadi it is unfair kepada kami yang mewakili rakyat khususnya. Jadi saya mintalah Wisma Putra beri ruang untuk kami berbahas isu Ambalat ini di Dewan Rakyat. Terima kasih. Itulah saya nyatakan tadi bahawa yang berhormat ada treaty tertentu ya amalan kita tak akan buat ratifikasi di Parlimen, tetapi ada beberapa dokumen yang boleh mungkin kita boleh bincangkan, tapi bukan dalam forum yang terbuka.
Tapi saya telah catatkan tadi bahawa akan kalaulah diminta dalam jawatan kuasa khas, insyaAllah kita akan memberikan penjelasan yang lebih detail dalam jawatan kuasa tersebut, tapi tidak dalam Dewan Terbuka bagi menjaga sensitiviti. Jadi kita harus faham teliti ini melibatkan negara luar dalam isu yang kita bincangkan ini. Kami tetap bertahan karena ini adalah wilayah Indonesia yang harus kita jaga. Tapi mereka sampai sekarang masih terus masuk ke wilayah Indonesia. Inilah dia Coast Guard-nya Malaysia dengan nomor lambung 1813 dengan diawaki 4. Jadi ya, kita sekarang di wilayah Malaysia Indonesia dan mereka masih tetap ngotot untuk masuk. Dan mereka masih aja terus mengikuti kita. Ini kawasan Indonesia ini. Tahun 2005 Indonesia dan Malaysia hampir perang gara-gara Ambalat. Setelah itu pun isu Ambalat muncul lagi dan lagi. Ini adalah batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo. Garisnya membagi pulau sebatik. Garis ini perlu dilanjutkan untuk membagi laut, tapi belum dilakukan sehingga belum ada kejelasan kepemilikan laut. Meski laut belum dibagi, kedua negara sudah melakukan klaim. Indonesia mengklaim blok dasar laut sejak tahun 60-an untuk migas. Malaysia juga bikin peta tahun 79 dan mengklaim dasar laut yang sudah diklaim oleh Indonesia. Keduanya melakukan klaim secara sepihak bukan atas dasar kesepakatan. Indonesia lanjut melakukan klaim. Tahun 99 dan 2004 mengklaim blok yang dinamai Ambalat dan Ambalat Timur. Jadi, Ambalat adalah blok dasar laut, bukan pulau, bukan daratan. Blok ini diberikan ke perusahaan swasta untuk konsesi migas. Menariknya, tahun 2005 Malaysia juga memberikan konsesi atas blok ini kepada perusahaan migas. Lihat, ada tumpang tindih. Siapa yang salah? Tenang dulu. Yang jelas masing-masing sedang melakukan klaim sepihak. Kalau mau lanjut, komen di bawah ya. Komennya yang slow aja. Mari kita bela bangsa dengan nasionalisme yang cerdas. Alasan juga mencegah kegiatan ilegal serta mencegah penyelundupan. Komandan Pasmar II berpesan kepada seluruh prajurit agar melaksanakan tugas secara profesional dengan memahami tugas pokok dengan berpedoman kepada protap yang ada serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.